tentu saja itu akan berkembang dengan berjalannya hari. Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa yang meninggal dunia, sehingga 28, 29, 30, ini hari keempat atau hari ketiga dan keempat. Ini perkembangannya, yang pertama untuk Sumatera Utara ya, korban jiwa bertambah lagi ya, karena operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini sudah berhasil menemukan yang kemarin dinyatakan hilang. Ya. Dan juga untuk yang masih hilang ini bertambah lagi karena ada laporan-laporan baru dari masyarakat terdampak. Itu biasa kalau terjadi bencana ya, itu tentu saja itu akan berkembang dengan berjalannya hari. Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang. Ya, rinciannya ini semua ya untuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, itu yang mungkin bertambah daripada kemarin, terutama di Tapanuli Selatan ini karena per hari ini banyak yang ditemukan. Nanti silakan rekan-rekan media rinciannya akan melihat di dashboard ya, atau mungkin nanti bahan saya ini bisa disebarkan ya, karena kalau saya bacakan satu-satu ini lama sekali ya. Kemudian pengungsian juga bertambah yang semula mungkin masih bertahan di rumahnya masing-masing atau mengungsi secara mandiri, ini secara karena tempat pengungsiannya sudah relatif lebih baik, dapur lapangannya sudah beroperasional, logistiknya sudah mulai banyak, jadi masyarakat yang tadinya mengungsi mandiri ini masuk ke titik-titik pengungsian, sehingga jumlah pengungsian ini juga bertambah. Yang pertama Tapanuli Utara ya, ini yang semula kemarin dilaporkan hanya 1000-an kakak, per hari ini sudah mungkin jiwanya saja ya 1000 lebih kakak, tapi sekarang jiwanya adalah 3.600 jiwa. Nah kalau satu keluarga ini punya anak 1, 2, atau 3 ya sekitar itulah ya. Kemudian Tapanuli Tengah, ini juga di satu titik ya, itu berkembang terus. Hari pertama saya mengatakan 600 kakak, hari kedua 1100 kakak. Nah sekarang per hari ini sekitar 1.600 ya, jadi bertambah. Kemudian Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan ini masih tersebar di 12 kecamatan ya, tapi dilaporkan dari pemerintah Tapanuli Selatan, Prokopimda, itu per sore ini terdata 4.661 jiwa ya. Kemudian Kota Sibolga ini juga ada 4.456 jiwa, Humbang Hasundutan ada 2.200 jiwa, dan Mandeling Natal ada 1.378 jiwa. Ini datanya sudah lebih rinci, bukan lagi kakak menjadi jiwa, karena tentu saja namanya pengungsi itu bukan hitungannya keluarga, tapi harus jiwa. Kemudian jalur transportasi untuk Tarutung Sibolga ini masih proses untuk normalisasi. Memang berat sekali ya rekan-rekan media sekalian. Jadi yang sudah bisa ditembus oleh alat berat per hari ini hari keempat lah ya, itu 40 km. Ya dari titik semula longsor sampai ke titik sekarang itu sudah berhasil ditembus 40 km. Tapi ternyata sisanya juga masih cukup jauh ya. Barusan sebelum konferensi pers ini kami minta data terakhir. Memang tinggal satu kecamatan ya, setelah itu tembus ke Tapanuli Tengah, tapi ini pun masih memerlukan waktu ya, mungkin besok juga belum bisa tembus, sampai dengan Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara.
untuk di jalur transportasi ini masih banyak masyarakat yang tadinya berjalanan ke Sibolga, ke Tapanuli Tengah, itu terjebak di situ. Ya, terjebak sehingga kendaraan juga banyak yang di pinggir-pinggir jalan. Orangnya ada yang mengungsi di sekitar situ karena meninggalkan asetnya, kendaraannya gitu. Mereka mundur juga tidak mau, maju juga nunggu Satgas Gabungan ini berhasil menerobos jalan yang menembus antara Sibolga, antara Tarutung ke Sibolga gitu ya, dan Tarutung ke Tapanuli Tengah. Nah, ini logistiknya ya tadi sudah di drop ya dengan cara dari udara secara airlift dilempar ya logistiknya karena tidak ada pendaratan heli. Kemudian dari sisi Tarutung, Tapanuli Utara bergerak juga pasukan TNI Polri berjalan kaki membawa logistik dalam rangsel gitu ya. Tentu saja jumlahnya tidak banyak karena rangsel itu paling maksimal 25 kilo dibawa dalam punggung itu, tapi paling tidak dengan 50 sampai 100 orang itu bisa membantu masyarakat yang terjebak di rute Tarutung menuju Sibolga. Kemudian untuk di daerah lain ya di Tapanuli Utara memang ada beberapa titik yang antar kecamatan, antar desa ya. Ini yang masih putus ya. Itu ada beberapa kelompok masyarakat, tapi bisa didorong logistiknya secara terbatas lewat darat ya. Itu Bupati Tapanuli Utara memimpin langsung menggunakan truk ya, kemudian sampai ke desa-desa diberikan secara pakai sepeda motor dan menggunakan pejalan kaki. Nah, kemudian dropping juga kalau memang minta lewat udara juga kita berikan, tapi khusus Tapanuli Utara ini relatif sudah berangsur-angsur pulih ya. Tinggal ada beberapa desa yang perlu logistik ini secara berangsur-angsur untuk dipulihkan ya. Dan Angkatan Udara sementara belum diminta untuk Tapanuli Utara karena mungkin mereka atau Tapanuli Utara ini masih bisa diakses lewat jalur darat. Kami informasikan juga rekan-rekan media, ini sudah 3 hari berturut-turut tidak ada hujan ya, alhamdulillah. Sehingga kalau kita lihat dataran Sumatera Utara ini relatif sudah mengeras semuanya. Kalau dilihat dari atas yang semula tergenang banjir ini warnanya sudah merah gitu. Dan mungkin sudah bisa diinjak oleh manusia tanpa harus ambles ke dalamnya. Kemudian kami masukkan juga untuk Mandailing Natal ya, Mandailing Natal berangsur-angsur baik ya. Ini per hari ini untuk Mandailing Natal alat berat ini sudah bekerja ya, yaitu yang terputus di Desa Sopotinjak ke Aik Milas ya. Kemudian yang lain-lain sudah bisa diakses lewat kendaraan roda 2 dan roda 4. Saya tidak baca rinciannya karena banyak sekali, tapi intinya Mandailing Natal ya, Mandailing Natal ini relatif sudah semakin baik daripada hari kemarin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.